akan membawakan sebuah fragmen yang bertema kelahiran Yesus adalah perdamaian dengan Allah. Sepi kita, diam bisu kita, bukan berarti damai, bukan pula berarti tentram. Semua itu sepi mencengkam, semua itu diam terbelenggu. Hati manusia tersayat sembilu tangisan pedih, batin tersobek-sobek dan darah pun mengalir irama titis. Teralih-alih koko nafsu menguasa telah merampas habis kebebasan, telah merenggut sejumlah jiwa berdamai. Manusia, dia manusia. Lembar-lembar jiwamu bukan lembar jiwa tanpa beban. Secuil hidupmu bukan secuil hidup penuh arti lagi. Manusia, apakah arti hidupmu? Apakah arti beradamu? Kini terasa hambar ya hambar. Nafsu dalam merampas mahkota hidupmu. Engkau cuma dijadikan polesan palsu menyelubung serakah. Engkau cuma dijadikan topeng segala kecemburuan. Apakah arti damai bagimu? Apakah arti tentram bagimu? Tapi dengarlah hai manusia, dengarlah dalam 1000 cengkam diam sepimu. Dengarlah hai manusia, dengarlah. Mana asal tangisan itu? Aku belum pernah mendengar tangisan menunjukkan hati ini. Serasa aku berada di dunia lain. Aku berada dalam Firdaus. Selama ini yang ku dengar hanya tangisan pilu yang melihat hati akibat peperangan. Tapi tangisan ini begitu bebas, begitu damai. Oh, tangisan merdu, di manakah engkau? Serasa hati kau terbelenggu diam hilang lenyap. Dunia pembahasan, dunia penuh damai, dunia tanpa darah tercurah. Tangisan merdu, menangislah, teruslah menangis. Hati ini sungguh bahagia, bahagia adalah. Tangisan merdu, mengapa engkau berhenti? Mengapa engkau diam? Serasa kau baru kembali kebebasan hati ini. Kau tega tangisanku, kau tega. Engkau palsu. Engkau membiarkan aku terkukul sepi jika minum lagi. Engkau egois. Engkau tidak memikirkan aku dan duniaku lagi. Oh. Tolong aku, saudara. Aku terluka. Tolonglah saudaraku. Kamu dari mana? Dan siapakah kamu sebenarnya? Di saat aku seperti ini, masih kau saudaraku mempertanyakan aku siapa dan kamu siapa?
Aku dari mana dan kamu dari mana? Sekarang aku butuh pertolonganmu. Tapi baiklah. Aku Elia, putri dari kepala suku Samaria. Maaf saudaraku, aku orang Yahudi. Najis bagi menyentuh tubuh orang kafir, apalagi menolong. Bukankah kamu adalah musuh kami sejak dahulu? Bukankah kamu telah merampas domba-domba dan padang-padang kami? Aduh saudaraku, aku tidak peduli akan hal itu. Aku tidak peduli dengan khotbahmu. Bertobatlah sedikit. Perbuatlah sesuatu demi keselamatan. Oh, semua aku tak boleh. Habislah semua. Tolonglah saudara. Ibu tolong Elia, ibu. Tuhan, hati ini memang tergerak untuk menolongnya. Tapi aku takut Tuhan. Aku takut dikucilkan. Aku takut dikatakan sebagai pengkhianat bangsa. Oh Tuhan, aku harus bagaimana? Aku tahu dia saudaraku. Dia masih dunia denganku. Tapi aku tidak tahu apa permusuhan memandang saudara atau tidak. Oh Tuhan, tolonglah hamba ini. Elia, Elia, Elia anakku, kamu di mana nak? Tadi mendengar sayap-sayap suaramu memanggil namaku. Elia, kamu di mana? Sejak tadi aku mencarimu di padang ini, tetapi aku tidak menemukanmu juga. Elia, Elia, apa yang terjadi padamu Elia? Anakku Elia sudah tidak bernyawa lagi. Siapa yang begitu tega melakukan hal ini padamu Elia? Elia, mengapa semuanya menjadi begini? Jahanam! Jahanam! Ini pasti perbuatan anjing-anjing Yahudi itu. Anjing-anjing busuk itu telah membunuh anakku. Mereka telah membunuh buah hatiku. Tidak puaskah mereka merampas harta domba kami dan memperkosa perempuan-perempuan Samaria? Dan sekarang anakku Elia mereka bunuh. Elia, ini memang cerita lama. Ini dendam lama. Tetapi mengapa harus dibebankan kepada generasimu? Anakku, gigi ganti gigi, darah balas darah. Semoga arwahmu menyaksikan pembalasan dendam ibu terhadap anjing-anjing kurap itu. Sabar ibu, tenanglah. Entahlah mungkin ilah yang namanya dunia kita. Tapi yang jelas, bukan perdamaian yang kita impikan selama ini. Sebenarnya aku bisa menolong anak ibu, tapi aku tahu dan sadar bahwa aku berada dalam dunia yang penuh nafsu. Jadi aku tak mungkin menolong anak. Anak muda, bisakah kamu berbicara tentang perdamaian sementara kamu membiarkan anakku Elia mati mengenaskan seperti ini? Ibu benar, ibu benar. Jika aku menolongnya, ia tak akan mati. Dan ibu bertanya apa arti perdamaian bagiku? Aku tak berani menjawab apa arti perdamaian, apa arti keadilan, dan apa arti tentram bagiku. Mengapa? Mengapa? Semua ini akan terjadi bila kamu mengatakan arti perdamaian itu. Apa itu damai? Apa itu tentram? Dan apa itu adil? Ya, aku hanya merasa bahwa pertanyaan itu mengarahkan orang pada arti perdamaian yang salah. Lihat, segala cara ditempuh untuk mencapai hidup damai sampai tidak merampas hidup orang lain. Ya, hidup damai, tapi tidak merangkul kebahagiaan sesama. Damai diberi kasih dan empuk, tapi kasih hasil dari pasar. Itu yang dinamakan damai. Ibu, mungkin karena aku bimbang apa arti perdamaian itu, sehingga aku tak menolong anakku. Kupikir aku akan kurung dalam kesempitan berpikir tentang hakikat perdamaian itu dan tidak melihat arti perdamaian itu sendiri. Baiklah, apa arti perdamaian sebenarnya menurutmu? Elia, anakku, tidak akan mati jika kamu cepat menolongnya. Anak muda,
bicaralah bahwa inilah perdamaian itu, bahwa kamu tidak akan membiarkan anak Maria mati tanpa tolong. Tidak, tidak, itu perdamaian, guys. Ibu tidak berbicara tentang arti dan hakikat perdamaian sebenarnya. Ingatlah, ibu yang perdamaian semua orang, tak lebih dari ilusi, tak lebih dari tiang naif, tak lebih dari manipulasi nasi yang konyol, tak lebih dari kerakusan dan kepemakan. Ibu, berbicaralah arti perdamaian oleh, dari, dan untuk semua orang. Karena impian perdamaian semua orang adalah pembaharuan dunia. Baiklah, Anda. Sebenarnya, aku ingin mengatakan kepada semua orang, kepada dunia, bahwa perdamaian itu egois. Perdamaian tidak mau dicapai oleh orang lain. Dan bagiku, berbicara tentang perdamaian adalah berbicara tentang peperangan yang harus memunculkan perdamaian itu. Aku harus membalas dendam atas kematian putriku Elia. Gigi ganti gigi, nyawa balas nyawa. Dan hendak berkata, selamat datang generasi pendendam. Ya, terserah pada ibu, mau balas dendam atau tidak. Tapi yang jelas, bukan dunia yang butuh perdamaian, tetapi manusia yang memanipulasi perdamaian. Itulah yang membutuhkan. Terus. Oh, itu lagi dia. Suara itu datang lagi. Kemana engkau tadi, tangisan damai? Kemana engkau? Kenapa hilang begitu saja? Tangisan damai. Mendekatlah, menangislah. Hati ini sungguh bahagia, bahagia mendengar tangisan damai. Ku ingin mencarimu, mencari engkau sampai dapat. Oh tangisan, kemanakah engkau tangisan pembawa damaiku? Bertangislah terus, bertangislah mengisi kekosongan akan hakikat hidup damai. Suaramu meluluntahkan 1000 banteng kemunafikan, banteng keegoisan, kerakusan, ketamakan, dan dendam. Bulir-bulir bening air matamu tercurah menghapus kepupusan pelesan benda kepalsuan hidup. Kini bilur-bilur legam jiwa manusia semakin biru akibat godaan tak terkendali pengacau dunia. Kini hidup sepotong jiwa terancam terhempas karang keserakahan. Damai bukan lagi tema hidup, kacau adalah alur-alur tanpa henti. Tawa persaudaraan bukanlah warna hidup indah seperti dulu menghias kehidupan keluarga. Senyum sinis adalah sunggingan pedas mencerca hati. Cinta bukan lagi junjungan etika hidup. Benci adalah lontaran ekspresi pedas merungrung jiwa. Harapan bukan lagi rangkuman hasil kerja. Lingkaran busuk hilangkan rasa adalah rantai belenggu cita-cita tak pasti. Ya, cuman helang putus asa terdiam. Asa sepotong telah raib tiada berjejak. Manusia berimis putus asa mencari damai. Kini
Dengarlah nyanyian serta tersobek hempasan batin. Kini, dengarlah bait-bait sendu seraya tetesan air mata tanpa henti. Kini, dengarlah suara sumbang menyayat hati anak zaman rindukan damai. Ya, rindukan damai. Benar, manusia rindukan damai. Manusia, ya manusia. Kini kau terkapar tak beraya, hamparan tercecer darah, karena peristiwa pertengkaran menjerit pilu kepada Allah. Kini kau manusia meringis perih, sedih tersayat sebiru, keserakahan dan kemunafikan. Kau manusia kini bertangis menyayat rindukan kemuliaan. Ratapmu adalah ratap sedih, menangisi anak-anaknya, dan dia tak mau dihibur, sebab mereka sudah tak ada lagi. Manusia, ya manusia, puing-puing keruntuhan nasibmu, bangkai-bangkai busuk yang merambah di tengah warung bunga Taman Eden. Kau buka lagi porselin kesayangan Allah. Kau buka lagi patung hidup kecintaan Allah. Kau cuma jiwa-jiwa yang bela warna mencari setitik tetes air damai. Kau haus, kau letih, kau lapar akan cerita kedamaian. Manusia, cerita minta damaimu seperti lolongan anjing-anjing berbisul nanah. Engkau terseok-seok bagai burung mayat yang makan daging manusia kubur. Manusia, ya manusia, siapakah engkau sebenarnya? Siapakah dirimu? Siapakah yang kamu cari? Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit gentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi diri. Dari jauh Tuhan menempatkan diri. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Dengan firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan,
Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam gereja Lilin Natal. Kita akan sama-sama menaikkan kidung jemaat 92 Malam Kudus. Ini yang pertama akan dijalankan yang pertama obat Inggris. Selanjutnya nomor kesan Ibu Pendeta dan Jemaat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Yayasan Musik Tata Belakang Marat Kepala Sekolah SMP Tata Belakang perwakilan aparat desa Bogor, siap-siap ketua OSIS mewakili siswa, siap-siap Kiel.
Masih dalam liturgi kita akan menyanyi kidung jemaat 119, Hai dunia gembiralah. Sambut rajamu di hatimu. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama